Allah, pada saatnya nanti ketika terjadinya yauma yunfakhu fis-sur, maka pada saat itu semua manusia berkumpul di lapangan terbuka seperti ini. Tidak ada yang berani mengangkat muka pada saat itu. Semuanya ratapan dengan ratapan yang sama. Rabbirhamna, Tuhan kasihanilah saya di hari ini. Sebelum datangnya di hari itulah hadirnya Ramadan selama sebulan mendidik kita semua bagaimana sehingga pada saatnya nanti ketika berkumpul di lapangan terbuka seperti itu, doa kita, pinta kita, Rabbirhamna, Tuhan kasihanilah kami, Rahman dan Rahim akan memberikan kasih sayangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, Syiam Ramadan wa Qiyam Ramadan 1444 Hijriah telah kita jalani dengan imanan wa ihtisaban. Semoga Al-Quran yang telah kita khatamkan akan memberikan syafaatnya. Malaikat Ridwan pun telah disiapkan untuk menyebut kebangkitan kita di alam kubur. Babu Royan pun telah dipersiapkan untuk kita yang berkelelahan selama sebulan. Dengan demikian, dari semua itu diharapkan ketakwaan sebagai pengangkat harkat dan kedudukan kita di mata Allah, kita akan peroleh adanya. Ketenangan batin selama Ramadan begitu terasa, selain karena tidak lagi berpuasa bersama corona, tapi curahan rahmat di 10 malam pertama begitu menyejukkan kalbu kita. Demikian juga kita telah melewati 10 malam kedua yang penuh dengan ampunan. Semoga kita akan menghadap Allah dalam keadaan hati yang bertaubat atau qalbin munib. Bahkan kita juga telah melewati suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tentunya disertai harapan kiranya kita pun mendapatkan keutamaan di malam itu. Di akhir dari itu semua, zakat fitrah sebagai salah satu rukun Islam telah kita keluarkan disertai harapan kiranya semua itu telah sampai ke tangan mustahik agar mereka pun dapat bergembira di hari bahagia ini. Kumulasi dari itu semua, semoga dengan rahmatnya kita pun akan digolongkan ke dalam hamba yang akan terbebas dari siksaan api neraka. Itkum minan nar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keinginan, harapan dan dambaan kita itu akan kita peroleh manakala konsep-konsep dasar kehidupan yang diajarkan oleh Rabbul Alamin, guru alam semesta, melalui syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, akan selalu kita pedomani dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kelak. Banyak keuntungan, kemuliaan, keagungan, kemenangan, kebahagiaan, keridhaan dan rahmatnya akan kita peroleh manakala kita mampu melaksanakan konsep-konsep itu dalam kehidupan sehari-hari pasca Ramadan. Demikian syaratnya konsep-konsep itu dalam kehidupan orang beriman, itulah maka ungkapan penghormatan yang paling sesuai pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan adalah marhaban ya Ramadan, bukan sahlan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Banyak sekali konsep-konsep dasar kehidupan yang diajarkan oleh Allah melalui bulan pendidikan itu. Di antaranya adalah satu, konsep inni so'im. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, inni so'im atau pengendalian diri atau dalam bahasa kerennya self control adalah kemampuan atau upaya seseorang untuk mengatur, membimbing dan mengarahkan serta mengendalikan emosi dalam dirinya. Bila saum bermakna pengendalian diri, maka Ramadan mendidik orang-orang beriman untuk selalu ada sikap pengendalian diri dalam hidup.
agar tidak terjerumus dalam lembah kenistaan dan rentetan penyesalan lainnya. Jika selama siang hari Ramadan kita telah mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak kualitas puasa, serta mampu mengendalikan diri dalam merespon rangsangan-rangsangan yang mengurangi hakikat puasa dengan prinsip inni shaim, maka konsep ini merupakan konsep yang paling mendasar, paling pertama dan utama bagi seseorang beriman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah sifat hamba Allah yang Maha Rahman yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ibadul alladzina yamsuna alal ardi haunau wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapanya dengan kata-kata yang tidak berakhlak, mereka mengucapkan kata-kata salam. Konsep-konsep ini shaim atau self control yang begitu berat dalam pribadi seseorang itulah maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan bahwa Ramadan, hadirnya Ramadan adalah jihadun akbar bagi setiap orang yang mengaku beriman itu. Dengan demikian jemaat sekalian yang berbahagia, jika konsep pengendalian diri atau pertahanan diri yang diajarkan oleh Allah lewat sahrul tarbiyah ini lemah dalam diri kita atau diabaikan dalam diri kita, kehidupan seseorang, maka Allah menggolongkan dia dalam Al-Quran, ulaika hizbus syaitan, itulah golongan setan karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun, golongan-golongan setan adalah golongan yang paling rugi. Jamaah rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang ingin rugi dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu konsep ini shaim, pengendalian diri atau self control, harus bersiaga di setiap waktu dan tempat. Fir'aun telah digolongkan ke dalam ulaika hizbus syaitan karena manusia paling sombong, paling angkuh, arogan, sewenang-wenang dan sangat melampaui batas. Banyak aturan dan kebijakan aneh yang telah dibuatnya untuk melindungi sekaligus melegalkan ambisi kotor yang tersimpan dalam hati dan otaknya. Tidak ada satupun aturan yang mengendalikan dirinya. Ia yang membuat aturan, ia yang melegalkan aturan untuk kepentingan dirinya. Al-Quran tetap mencatat seperti itu. Puncak dari kesombongan Fir'aun adalah ia buat menara yang tinggi untuk melihat Tuhan yang didakwakan oleh Musa. Ia kumpulkan semua pembesar dan rakyatnya di bawah menara. Ia naik di atas menara yang tinggi itu. Ia berteriak dan harus diikuti oleh semua orang. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Jamaah salat Id rahimakumullah, siapapun yang melanggar pengakuan berarti siap disiksa atau dibunuh oleh Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Al-Quran mencatat bahwa nyawa manusia bak ayam potong di masa kekuasaan Fir'aun. Rakyat ketakutan untuk mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Falamma amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim. Tidak ada yang berani mengikuti dakwah Musa selain keturunan kaumnya dalam keadaan ketakutan terhadap Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Ayyaftinahum, yang ditakuti adalah dibunuh atau disiksa. Jamaah salat Id rahimakumullah, setelah mengumumkan keputusannya itu di atas menara, Fir'aun mengarahkan 1.600.000 pasukan untuk mengejar Musa. Sampai di Laut Merah, Musa dan pengikutnya terjebak, tidak ada jalan lain. Di saat-saat itulah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, menggunakan kekuasaannya. Idrib bi'asakal bahar, pukul tongkatmu itu ke laut. Setelah dilaksanakan oleh Musa, jalan tol dilewati oleh Musa. Fa'anjaina, kami selamatkan Musa. Sementara Fir'aun agraknal akharin, ditenggelamkan oleh Allah pada saat-saat ia kejar Musa itu. Jamaah salat Id rahimakumullah,
Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengkisahkan ternyata peristiwa tragedi Laut Merah Jibril mengambil peran yang begitu besar, dan hal ini disampaikan oleh Jibril ketika tadarus bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Beliau mengatakan ketika Fir'aun yang melampaui batas itu, wahai Muhammad, supaya engkau tahu ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa'adussuhu fihi muhafadatan an tudrikuhu rahmah. Pada saat Fir'aun mulai mengetahui tanda-tanda kematiannya, kemudian ia mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israel. Di saat itu saya Muhammad segera mengambil lumpur di dasar laut, menutup mulut Fir'aun. Khawatirnya jangan sampai kalimat tauhid itu ia juga akan mendapatkan rahmat Allah. Jamaah salat Id rahimakumullah. Keraguan Jibril memang beralasan, karena sejak diciptakannya jagat raya ini di aras sudah tercatat inna rahmati sabakat ghadabi, selamanya kasih sayangku akan mengalahkan segala kemurkaanku, kasih sayangku akan mengalahkan kemarahanku. Jibril takut jangan sampai yang tercatat di aras ini dapat juga diberikan kepada Fir'aun yang laknat itu. Yang kedua, Jibril pertama para pasukan langit yahmilul ars, setiap saat mereka ditugaskan dengan satu perintah yang tetap dilaksanakan hatta yaumal qiyamah. Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmah wa ilmam faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka beri ampunanlah kepada orang-orang yang bertaubat dan pengikut jalanmu, dan peliharalah mereka dari azabnya. Dua alasan inilah yang menyebabkan mendorong Jibril untuk cepat-cepat menutup mulut Fir'aun dengan lumpur dari dasar laut di Lautan Merah. Bagi kita yang hidup, kadang-kadang pada saat-saat kepergian kita, di saat kita hidup, ucapan kalimat tauhid begitu lancar, tapi kadang-kadang di saat-saat yang menentukan kita, lidah kita terkunci. Jangan-jangan sampai hati kita, hati Fir'aun dalam kehidupan bersama kita ini. Jamaah salat Id ya rahimakumullah. Harapan kita semua tentunya adalah semoga kalimat tauhid kita selamanya diterima dan dilindungi, mendapat perlindungan dari Allah dan mendapat pengakuan dari Allah. Al-Quran akan selamanya mencatat bahwa penyesalan Fir'aun tidak akan merubah nasibnya sebagai akibat dari kesombongan, keakuan, sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya. Jamaah salat Id rahimakumullah, pada tahun 1970-an Prancis yang kemarin kalah dari Argentina pada Piala Dunia Qatar memiliki seorang dokter bedah terkenal yang namanya Dr. Maurice Bucaille. Ia menjadi dokter keluarga istana Saudi dan Mesir karena begitu ahlinya. Atas permintaan Presiden Mesir Anwar Sadat, ia ditugaskan untuk meneliti mumi Fir'aun. Orang Prancis begitu bangga dengan kepercayaan diberikan oleh Saudi Arabia, Mesir. Orang Prancis diberitakan untuk bagaimana meneliti mumi Fir'aun itu. Apakah yang diceritakan dalam Al-Quran itu betul atau tidak? Setelah Dr. Bucaille melaksanakan perintah itu pada tahun 1975, setelah melalui penelitian yang mendalam, ternyata hasilnya menakjubkan beliau. Beliau tercengang, terpaku, terdiam, dan sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Karena apa yang digambarkan oleh Allah tetapkan dalam Al-Quran, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, betul-betul ada pada diri Fir'aun. Jasad Fir'aun tidak akan diterima oleh bumi ini sesuai dengan janji Allah. Ketika diteliti lebih mendalam apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata di mulut Fir'aun itu masih penuh dengan lumpur di Lautan Merah sebagaimana yang diakui oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Setelah sang dokter menemui hasil seperti itu, hanya satu kata yang ia ungkapkan, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas semua yang engkau laksanakan. Seraya ia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dokter terkenal yang dipercayakan Saudi dan Mesir pernah datang ke Indonesia, tepatnya di Surakarta, Jawa Tengah, ketika menghadiri Muktamar Muhammadiyah ke-41 tahun 1985. Kisah perjalanan penyesalan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran tujuannya adalah litakuna liman khalfaka ayat, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Jemaah salat id rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang ingin rugi dan menyesal di akhir hidupnya. Maka tidak ada konsep lain kecuali inni shaim dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebab kekeliruan terbesar kita selama ini adalah pembicaraan tentang inni shaim ini hanya saat Ramadan saja, dan kita anggap urusan kita sudah selesai di mana kita sudah masuk 1 Syawal. Akibatnya muncul di antara kita yang berselimutkan penyesalan demi penyesalan, baik dalam skala yang paling kecil dan sederhana hingga skala yang paling besar hingga prinsip, baik dalam waktu relatif singkat maupun sepanjang hayatnya. Dari semua penyesalan itu, bagian penyesalan yang sangat tentu kita semua tidak inginkan adalah penyesalan di saat-saat sakrat, di saat-saat Israel datang, sebagaimana yang dikisahkan, dicatat dalam Al-Quran. Pada saat itu ada yang harus berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya engkau panjangkan saya, engkau menunda kematian saya sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah, la asaddaka, aku akan bersedekah, wa akunu, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa Al-Quran mengingatkan kepada kita seperti itu? Karena ketika kita hidup, satu penyakit yang seringkali menimpa kita adalah jamaah malau wa addada. Kita kumpulkan semua keinginan itu. Tuhibbunal mala hubban jama'. Kita melekas cinta yang luar biasa. Di saat-saat seperti itulah, saat sakarat itulah, malaikat ketika berusaha untuk membimbing kita mendapatkan yang namanya husnul khotimah, tapi iblis berbisik lain yang kita cintai, yang kita sayangi itu. Jamaah salat id rahimakumullah, semua penyesalan yang tentunya kita semua tidak inginkan itu, maka Rabbul Alamin senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini sebaiknya kita senantiasa beristiqomah, kita senantiasa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah maupun dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah salat id rahimakumullah, sebaliknya Al-Quran juga menggolongkan barang siapa yang betul-betul bisa mengendalikan diri dalam hidup ini, maka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbullah, dialah golongan Allah, golongan yang mampu mengendalikan dirinya, golongan yang mampu mengintrospeksi dirinya, golongan yang mampu melakukan muhasabah terhadap dirinya. Hidup ini begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita semua tentunya kita harapkan kita termasuk hamba-hamba yang digolongkan ke dalam ulaika hizbullah. Allah Maha mengetahui atas maunya Allah. Allah Maha mengetahui maunya seorang hamba. Bahkan Allah itu tergantung apa mau hambanya, dengan syarat istiqomah dalam keislaman, kepasrahan dalam keimanan, dan keihsanan sebagai penyemangat, keridhaan menjadi harapan hambanya, akhirat orientasinya, dan rahmat ilahi sebagai puncak kerinduannya. Allah tahu iman hambanya terkadang naik turun, tahu betul sholat hambanya terkadang kurang khusyuk, tahu betul kalau puasa hambanya sering tergores, sangat tahu kalau zakat hambanya terkadang dilupakan, tahu betul kalau hambanya mendapatkan haji mabrur tapi lupa syaratnya, bahkan sangat tahu kalau hamba-hambanya mendapatkan husnul khotimah selama hambanya itu tidak bermental seperti Fir'aun, Qarun, Musa, Qarun, Abu Lahab, dan istri Nuh maupun Lut. Allah Subhanahu wa taala
begitu kasihnya kepada hambanya, begitu rahimnya kepada hambanya, sampai beliau tetap menetapkan satu keputusan, satu ketetapan, ana inda zanni abdi, saya tergantung apa mau hambaku. Begitu rahimnya Allah, Allah tetap menetapkan ana inda zanni abdi, saya tergantung apa mau hambaku terhadap aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Konsep kedua yang diajarkan oleh Sahrul Tarbiyah kepada kita adalah fatara sha'iman, memberi makanan berbuka bagi orang yang berbuka. Makanan dan minuman memiliki makna dan dampak tersendiri dalam kehidupan seseorang. Adam dan Hawa terusir dari kehidupan surgawi karena makanan. Seorang sahabat Hawarim ditinggalkan oleh Isa putra Maryam hara karena menyembunyikan sepotong roti. Siti Rahma rela menjual rambutnya demi mendapatkan makanan untuk suami tercinta yang lagi diuji. Bahkan seorang wanita Sunda Susila diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah hanya karena memberi minum seekor anjing, makhluk yang mendatangkan najis mughaladah. Ramadan telah lama mengajarkan satu nilai pendidikan yang sangat agung dan mulia itu, yakni memberi makan berbuka kepada orang yang berbuka. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Siapa yang beri makanan orang yang berbuka, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka. Konsep fatara sha'iman, buka bersama, makan bersama, yang diajarkan dalam Sahrul Tarbiyah merupakan sampel tentang semangat berbagi yang diajarkan oleh Wallahul Ghani wa antumul fuqara. Namun tawaran ini jarang direspon oleh lisan-lisan yang tidak saja bersahadat dan berselawat, tapi lisan-lisan yang sigap saat ia mengaku Islam, lisan-lisan yang sudah kembali dari Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dengan harapan haji mabrur. Tapi syarat haji mabrur yang paling pertama dan utama yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah it'amut ta'am, memberi makan bagi orang yang membutuhkan makanan. Ketika ditanya, ya Rasul, apa syarat haji mabrur? It'amut ta'am, memberi makan pada orang lain yang membutuhkan makanan. Di riwayat yang lain ketika beliau ditanya ayyul Islam khair, siapa orang Islam yang paling baik itu? Dijawab oleh Rasul, tut'imut ta'am, berikan makananmu untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah, konsep buka bersama, makan bersama, suka berbagi yang diajarkan oleh Allah lewat Sahrul Tarbiyah inilah yang menjadi daya tarik bagi Paul Pogba, gelandang Prancis, dengan bayaran 10 miliar per pekan untuk bersahadat pada tahun 2013. Ketika ditanya oleh wartawan, apa yang mendorong engkau untuk mengucapkan syahadat? Dengan tegas beliau menjawab, ada rasa yang berbeda dalam diriku ketika aku bisa berbagi dengan orang lain. Dan itulah yang ditetapkan dalam Al-Quran yang setiap hari kita baca, ruhama ubainahum. Jamaah salat id rahimakumullah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Mu'az bin Jabal, beliau mengatakan mat'ama mu'minan hatta yusbi'ahu min siba'il adakhulahul jannah adaulahu baban min abwabil jannah. Siapa yang dalam kehidupannya hatinya terdorong untuk berikan sesuap untuk orang lain saja, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memasukkan ke dalam salah satu pintu surga, yang pintu surga itu orang lain tidak boleh masuk kecuali dia. Kita mungkin tahun 2024 baru berikan makan. Jamaah salat id rahimakumullah, konsep-konsep fatara sha'iman, memberi makan kepada orang lain, adalah suatu konsep yang begitu indah diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana wujud ruhama'u bainahum itu dalam kehidupan kebersamaan kita. Jamaah salat id rahimakumullah, satu pengalaman menakjubkan.
di kabupaten terbaru di Nusa Tenggara Timur, di Malaka, konsep ini betul-betul disambut dengan penuh antusias karena mereka faham betul. Jangan sampai dalam pandangan bersama kita adalah orang agamis, tapi dalam pandangan Allah kita adalah yukadzibu bidin, pendusta agama hanya karena yahuddu ala ta'amil miskin, tidak punya kepekaan terhadap orang yang tidak mampu. Jangan sampai di hadapan sesama kita adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan yang namanya kemabruran yang kita inginkan, tapi syarat kemabruran yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lupakan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaka wa akum minas shalihin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita seperti, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita seperti itu? Boleh jadi kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang muflis sebagaimana selalu diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hidup ini kita tidak memiliki kepekaan sosial. Boleh jadi kita akan merasa malu dalam pembaringan kita kelak, karena ketika berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menimpa diri kita, barulah kita lihat ternyata yang sibuk mengurus segala sesuatu berkenaan dengan pemakaman diri kita adalah hamba-hamba yang selama hidup ini tidak pernah kita memberikan sesuatu pun kepada dia. Boleh jadi yang akan memikul keranda kita kelak adalah hamba-hamba yang kemarin kita tidur dalam keadaan kenyang, mereka tidak bisa tidur. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, konsep agama secara hakiki mengingatkan kepada siapa yang ikut pikul keranda kita, kemudian ada rasa berat dalam hatinya karena perlakuan kita, hutang bagi kita. Nabi tidak pernah sholat mayat yang punya hutang. Konsep-konsep seperti ini jemaah Idul Fitri yang harus kita ingat agar rahmatan lil alamin yang diajarkan, agar ruhama'u bainahum sebagai identitas kita. Jangan sampai identitas kita yang ruhama'u bainahum kita lupa. Apapun yang kita inginkan silakan, konsep ini jangan sampai dicederai dalam kebersamaan kita. Jemaah salat Id rahimakumullah. Konsep ketiga adalah konsep tadarus. Ini konsep terakhir. Kegiatan tadarus di malam Ramadan hingga khatam merupakan salah satu sunnah. Tadarus berarti saling belajar atau mempelajari Al-Quran secara baik dan benar yang sesuai dengan bacaan. Tujuan tadarus adalah memperbaiki bacaan. Jemaah salat Id rahimakumullah, berdasarkan tujuan dan makna tersebut, maka kegiatan tadarus di bulan Ramadan seharusnya menjadi kegiatan semua jemaah, teristimewa para imam. Agar tidak mendatangkan, kenapa harus para imam juga bertadarus? Agar tidak mendatangkan keraguan bagi makmum juga ia tampil ke depan dalam sholat bijahri. Keraguan makmum yang seringkali terungkap merupakan hal wajar dan memang seharusnya. Sebab sudah menjadi kesepakatan ulama fikih bahwa menjadi makmum di belakang imam yang kurang fasih al-fatihahnya, saya ulangi, kurang fasih al-fatihahnya, sehingga merusak makna atau lahnul jani, sholat semua kita batal. Kecuali dalam sholat bisir, sholat diam silakan. Tapi bijahri ada etikanya, ada syaratnya, ada ketentuan yang harus kita ikuti. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama bermukim tidak ada seorang sahabat pun yang tampil jadi imam. Tidak ada rebutan imam di masa Rasul. Kenapa? Tanggung jawabnya itu. 5 waktu bukan upacara. Yang memfardukan sholat, yang memberikan contoh kepada sholat, kita sudah ditentukan dengan hal-hal seperti kita tidak mau semua yang kita laksanakan berpaya-paya itu kemudian sia-sia hanya karena kita tidak punya pengetahuan tentang bagaimana sallu kama ra'aitumuni usalli itu. Jamaah salat Id rahimakumullah,
Ketika begitu beratnya sholat itu bagi kehidupan bersama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkategorikan ya ummul kaum akra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak, yang paling pertama untuk menjadi imam adalah orang-orang yang akra'uhum li kitabillah, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa harus memandang berapa usianya. Yang penting ia sudah balik bisa. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat, ada seorang anak kecil yang namanya Amr bin Salamah, ya umul qaumuhu ala ahdi Rasul ibn sittin wa sab'in, ditugaskan oleh Nabi menjadi makmum bagi kaumnya ketika dia berusia 7 tahun. Kenapa? Bacaan Amr bin Salman ini sudah sesuai standar. Sekali lagi, sholat bukan upacara. Ketika ketentuan-ketentuan ditetapkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua ingin mendapatkan yang namanya 27. Jangan sampai perhitungan kita 27 kali sekian tahun ternyata sia-sia karena kita mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh konsep tadarus yang diajarkan oleh Allah lewat Sahrul Tarbiyah, menjadi konsep yang sangat berharga, lebih-lebih dialor dengan program cerdas ini. Kalau seandainya kita bisa melaksanakan yang itu sebaik-baiknya, maka kita apa yang kita lakukan semuanya ada makna. Perubahan pasti terjadi. Lewat Idul Fitri di hari ini perubahan pasti terjadi. Apalagi sekarang ini di Alor ada yang namanya Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Alor, sehingga diharapkan memiliki program kerja yang berkenaan dengan manajemen masjid di 105 masjid yang ada di Alor ini. Secara fisik 105 masjid yang ada di Alor sudah memenuhi standar, manajemennya lemah dan sangat lemah. Akibat dari manajemen yang lemah ini, masjid yang diharapkan sebagai pusat pembinaan umat hanya sekedar pengetahuan. Nabi membentuk umatnya lewat masjid. Oleh karena itu jemaah Jumat sekalian, lewat khutbah seperti ini, marilah kita semua memiliki komitmen dan keyakinan yang sama, agar pada saatnya nanti kita betul-betul semua yang pahit yang kita lakukan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jemaah Idul Fitri yang rahmatullah, memang di satu Syawal seperti ini kita dianjurkan untuk menyambutnya dengan gembira ria setelah melewati saum dan qiyamul lail. Namun jangan sampai kita lupa bahwa di satu Syawal seperti ini merupakan hari yang menyakitkan dan menambah derita dan ratapan bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu. Karena itu berbahagia dan beruntunglah di antara kita yang telah menahan derain air mata si fakir dan miskin lewat zakat. Teringatlah kita akan peristiwa di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau keluar ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, fa'aras sibyana yal'abuna wa wajada sabiyan wafikan yabka. Ketika beliau masuk tanah lapang, beliau melihat anak-anak yang lain bergembira menyambut hari itu. Ia melihat ada seorang anak kecil yang duduk hanya berlian air mata, pakaiannya kusut, rambutnya tidak terurus. Di saat-saat seperti itu Rasul menghampiri dan kemudian bertanya, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Mengapa engkau menangis wahai ayahku, wahai anakku? Kata anak itu, "Ya Rasul, inna abi mata fi ahdal gharat. Inna abi mata fi ahdal ghazawat ma Rasul." Bapak saya meninggal di satu medan perang bersama Rasul. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Ibu saya kawin lagi. Fa ahadara darihi wa akala mal. Ia ambil harta saya dan rumah saya. Fasurtu ilaika. Maka hari ini engkau lihat nasib saya seperti ini. Jamaah rahimakumullah, di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang yatim yang menyaksikan akan kejadian itu, dalam riwayat dikatakan ia bawa si anak itu ke rumahnya, kemudian ia berikan pakaian, ia berikan makanan, ia kembali membawa anak itu ke rumah. Mudah-mudahan di Idul Fitri ini malah hari kefitrahan, hari kesucian, mulai satu Syawal yang akan datang, kita harapkan kita jalani dengan hati yang suci, hati yang kembali dibimbing oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah hati yang pada saat nanti ja'a birabbihi biqalbin salim. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mudah-mudahan segala yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah ya Rahman, selama sebulan puasa telah mendekatkan diri kami denganmu. Dengan segala asma-Mu kami sudah berjuang dan berupaya dengan sungguh-sungguh agar kami digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena kami yakin bahwa takwa itulah satu-satunya bekal kami kelak menghadap-Mu. Untuk itu janganlah Engkau kecewakan kami dengan tidak memberikan arti apa-apa atas puasa kami. Qiyamul Lail telah kami khusyukkan, tadarus Al-Quran telah kami khatamkan, Lailatul Qadar telah kami lewati, zakat fitrah telah kami salurkan, dan Idul Fitri baru saja kami khusyukkan. Semalam kami sudah berdoa dan mohon kiranya kami diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan di 1445 Hijriah yang akan datang. Ya Allah ya Ghafur, kami memang berbahagia di hari ini karena kami telah mampu menyempurnakan puasa kami hingga 1 Syawal. Pasti kami akan lebih berbahagia lagi bila pagi ini kami dapat bersimpu di lutut kedua orang tua kami, namun keduanya telah memenuhi panggilan-Mu, sementara kami belum sempat membahagiakan mereka. Hari ini keduanya bersandar di pusara yang semakin rapuh, hanya menunggu doa dari kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Hakim, selama sebulan kami telah bergembira di saat-saat berbuka. Kegembiraan itu akan menjadi lengkap dan sempurna bagi kami jika kelak kami digolongkan ke dalam orang-orang yang bergembira ketika bertemu denganmu. Ya Allah ya Qadir, dunia seringkali memperdayakan kami sehingga terkadang kami melupakan negeri akhirat. Berikanlah kekuatan pada kami agar kami mampu istiqomah dalam hidup kami yang tinggal beberapa waktu ini. Ya Allah ya Afwan, kami sadari bahwa semua bentuk kebaikan yang telah kami laksanakan selama hidup ini tidak akan bermakna bagi kami jika masih ada kesalahan di antara kami yang belum kami saling memaafkan. Karena itu bukalah pintu hati kami untuk saling memaafkan agar kami kelak tidak termasuk orang-orang muflis. Ya Allah ya Majid, kemuliaan selamanya milik-Mu, sementara kami tercipta dari setes air hina. Hanya takwa itulah yang dapat mengangkat martabat kami di hadapan-Mu kelak. Karena itu terimalah puasa kami dan berikanlah predikat takwa pada kami. Itu pinta kami, itu doa kami, itu harapan kami. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.